Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu lanjut lagi. Kemarin sudah dibahas beberapa penggolongan obat berdasarkan menurut kegunaan obat, menurut cara penggunaan obat, menurut cara kerja obat, menurut rute pemberian obat, dan yang terakhir menurut bentuk sediaan obat. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang menurut nama. Jadi kalau menurut nama ini ada terbagi dua. Yang pertama, obat paten. Yang kedua, obat generik. Obat paten pasti kalian sudah sering mendengarkan ya tentang obat paten dan obat generik. Jadi, kalian sebagai farmasi, kalian itu harus mengenal dan memahami apa sih itu obat paten, apa itu obat generik, apa perbedaannya. Nah, yang pertama, obat paten itu adalah yang diproduksi dan dipasarkan oleh industri farmasi yang memiliki hak paten berdasarkan obat baru yang ditemukannya melalui serangkaian riset hingga uji klinis yang dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan secara internasional. Maksudnya di sini, Ibu beri perumpamaan ya. Jadi misalkan ya, kalian itu adalah seorang ilmuwan. Ternyata kalian mendapatkan atau meneliti ternyata menemukan senyawa X, senyawa obat, di mana senyawa tersebut misalkan memiliki khasiat sebagai obat jantung. Dan orang-orang lain tidak pernah menemukan senyawa X tersebut. Nah, itu adalah obat baru yang ditemukan. Kemudian, kalian lakukan uji klinis, kalian uji apakah obatnya ini benar-benar berkhasiat demikian. Ternyata, setelah kalian uji, ternyata obat ini senyawa ini memang memiliki khasiat yang sangat bagus untuk jantung. Nah, kemudian industri farmasi akan memproduksi, industri farmasi kalian nanti akan memproduksi senyawa tersebut, kemudian dipasarkan dan diedarkan ke masyarakat. Tetapi obat paten ini yang baru ditemukan, industri farmasi lain tidak boleh memproduksinya. Cukup hanya kalian saja yang bisa memproduksi selama 20 tahun. Jadi dia itu memiliki hak paten senyawa X itu adalah 20 tahun. Misalkan sudah lebih dari 20 tahun, baru industri-industri lain bisa memproduksi senyawa tersebut. Contohnya ya, di pasaran itu obat patennya seseorang menemukan senyawa amlodipin. Jadi kan obat amlodipin ini adalah obat untuk menurunkan tekanan darah. Jadi si pemilik atau penemu obat ini, penemu zat aktif amlodipin ini, dia memberi nama obatnya adalah Norvasc. Nah, untuk contoh-contoh obat paten lain, kalian bisa melihat atau mencari sendiri di Google. Jadi, ingat ya, obat paten itu adalah obat yang diproduksi oleh produsen pemegang hak paten, di mana obat ini adalah obat baru yang ditemukan. Jadi, orang-orang lain tidak boleh memproduksinya sebelum 20 tahun. Jadi, dia memiliki hak patennya selama 20 tahun. Kemudian, yang kedua adalah obat generik. Nah, ini pasti kalian sudah sering kan ya mendengar obat generik atau disingkat dengan OG. Adalah dengan nama generik, nama resmi yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia dan INN dari WHO untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Obat generik ini terbagi menjadi dua. Ada obat generik berlogo, disingkat dengan OGB, dan obat generik bermerek, disingkat dengan OGM. Biasanya, banyak sekali yang bingung membedakan mana obat paten, mana obat OGB, dan mana obat OGM.
Ibu akan bahas dulu yang tadi obat paten sudah kalian pahami ya. Jadi obat paten itu adalah obat yang baru ditemukan dan hanya diproduksi industri farmasi selama 20 tahun. Hak patennya adalah 20 tahun. Sedangkan industri lain tidak boleh memproduksinya. Itu adalah obat paten. Setelah itu, di sini ada obat generik. Ini ada terbagi dua, obat generik berlogo dan obat generik bermerek. Kita bahas satu-satu. Obat generik berlogo atau disingkat dengan OGB adalah obat yang diprogramkan oleh pemerintah dengan nama generik dan dibuat secara CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Nah, jadi ini adalah obat yang diprogramkan oleh pemerintah. Obat generik yang dulunya tidak mencantumkan logo produsennya dan disebut dengan obat generik, kini juga dikenal dengan istilah obat generik berlogo, yang diperbolehkan mencantumkan logo produsen pada kemasannya. Jadi, obat generik sekarang itu yang berlogo sudah ada nama produsennya, dulu tidak ada. OGB itu diberi tanda lingkaran hijau bergaris-garis putih dengan tulisan generik di bagian tengah lingkarannya. Nah, ini adalah logonya. Obat generik berlogo ini dia memiliki tanda seperti ini. Jadi ada garis-garis hijau bertulisan generik di tengahnya. Tujuan obat generik berlogo ini adalah memberikan alternatif obat bagi masyarakat dengan kualitas terjamin, harga terjangkau, dan ketersediaan obat yang cukup. Nah, kan kalau obat paten itu biasanya sangat mahal, ataupun dengan obat generik bermerek itu juga lebih mahal dibandingkan obat generik berlogo. Jadi obat generik yang berlogo ini, obatnya itu sebagai alternatif masyarakat, di mana dia memiliki harga yang lebih murah, tetapi kualitasnya terjamin bagus. Harga obat yang relatif lebih murah ini karena sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah, makanya harganya itu lebih murah. Misalnya paracetamol mempunyai logo industri farmasi Indofarma sebagai produsennya. Ini adalah logo obat generik berlogo. Kita langsung masuk ke contohnya aja. Nah, ini adalah salah satu contoh obat generik berlogo, di mana nama obatnya itu adalah sesuai dengan nama zat aktifnya. Jadi nama obatnya ini sesuai dengan nama zat aktifnya. Zat aktif di sini artinya adalah komposisi obatnya. Pertama, ini adalah ibu bahas dulu tentang obat ini. Kalian tahu obat ini generik berlogo dari mana? Dari simbol ini. Nah, jadi kan ada simbol nih ya, garis-garis hijau dan ada tulisan generik. Oh, berarti kalau ada lambang seperti ini, berarti dia termasuk dalam obat generik berlogo. Nama obatnya apa? Nama obatnya adalah Captopril 25 mg. Captopril ini adalah senyawa zat aktifnya. Jadi kalau obat generik berlogo ini, nama obatnya itu sesuai dengan nama zat aktif obat itu. Kemudian contoh lagi yang lain. Nah, di sini juga ada logo generiknya. Oh, berarti obat ini adalah juga termasuk obat generik berlogo. Namanya apa? Yaitu ranitidin. Ranitidin ini adalah obat lambung. Ranitidin ini adalah juga termasuk nama zat aktifnya. Jadi setiap obat generik yang ditulis nama obatnya adalah sesuai nama zat aktifnya. Kemudian di sini ada lagi logonya generik. Berarti ini nama obatnya adalah simvastatin. Kemudian etambutol. Oh, jadi semua ini adalah termasuk dalam contoh
obat generik berlogo karena ciri-cirinya itu dia memiliki logo generik seperti ini. Kita lanjut. Tadi sudah ya Ibu bahas tentang obat generik berlogo. Yang kedua adalah obat generik bermerek atau disingkat dengan OGM. Obat generik bermerek atau disingkat dengan OGM itu adalah obat generik yang diberi nama atau merek dagang sesuai kehendak produsen. Nah, jadi dia itu obat generiknya itu sama yang kayak tadi, tetapi nama obatnya itu dibuat sesuai oleh kehendak produsen. Misalnya, industri farmasi X menjual obat yang mengandung zat aktifnya amoksisilin. Tahu kan ya obat amoksisilin? Nah, di sana produsennya ingin membuat nama mereknya adalah inimisilin. Sedangkan industri farmasi Y menjual obat yang mengandung zat aktif amoksisilin juga, dia memberi nama itu misilin. Jadi intinya dia sama-sama memiliki zat aktif amoksisilin, tetapi karena beda produsen A dia memberi nama inimisilin, produsen B ternyata dia memberi nama itu misilin. Nah, itu ya. Jadi kalian sudah bisa kan ya membedakan mana obat generik berlogo dan mana obat generik bermerek. Kalau contohnya ya nih ya, obat generik bermerek. Obat generik bermerek itu tidak ada logo seperti generik yang hijau seperti ini tadi. Nah, tidak ada. Kemudian di sini nama obatnya itu diberi merek, yaitu Sanmol. Oh, berarti Sanmol ini adalah merek obatnya. Sedangkan di bawah di sini ada paracetamol. Oh, paracetamol ini adalah zat aktifnya. Jadi paracetamol zat aktifnya tetapi diberi namanya adalah Sanmol. Kemudian contoh 2 lagi. Di sini ada Neuralgin. Oh, Neuralgin. Jadi nama obatnya itu adalah Neuralgin. Sedangkan zat aktifnya ada mitampiron, tiamin, piridoksin, cyanokobalamin, kafein. Nah, jadi kalau obat generik bermerek ini dia bisa memiliki zat aktifnya itu lebih dari 1. Ini juga dikategorikan sebagai obat generik bermerek. Kemudian lagi di sini ada Lasix. Zat aktifnya apa? Furosemid. Jadi biasanya itu zat aktifnya itu pasti di bawah dari mereknya. Ini adalah zat aktifnya. Kalau kalian masih bingung bagaimana cara membedakan mana zat aktif dan mana mereknya, kalian bisa buka Pharmacope edisi 3. Nah, di area paling belakang di situ ada daftar isi. Daftar isinya itu ada berbagai macam nama obat-obat. Jadi misalkan kalian ngecek Sanmol, oh berarti ternyata tidak ada, oh berarti si Sanmol ini adalah mereknya. Sekarang terus kalian coba cari paracetamol, cari di paracetamol, oh paracetamolnya ada, oh berarti ini adalah zat aktifnya. Sama seperti ini, mitampiron kalian cek, oh ternyata ada di Pharmacope, berarti itu juga termasuk zat aktifnya dan lain sebagainya. Jika kalian kurang paham, langsung ya di komen di kolom komentar. Jika ibu lama merespon, kalian bisa langsung chat ibu secara pribadi karena notif di classroom itu sangat menumpuk, makanya ibu kadang nggak kebaca. Jadi itu ya perbedaannya obat generik bermerek sama obat generik berlogo. Kalau berlogo ada tulisan generik dan nama obatnya itu langsung zat aktifnya saja. Sedangkan obat generik bermerek itu tidak ada logonya, tetapi dia memiliki merek, yaitu seperti Sanmol, Neuralgin, Lasix. Itu adalah merek obat, tetapi zat aktifnya dicantumkan di bawah seperti ini.
Sebelum ke latihan, jadi kalian harus sudah bisa membedakan mana obat paten dan mana obat generik. Kalau obat paten itu tadi adalah obat yang baru ditemukan, sedangkan obat generik itu terbagi dua, ada obat generik berlogo dan obat generik bermerek. Kalau berlogo dia ada simbol ininya dan nama obatnya sesuai dengan zat aktif. Kalau obat generik bermerek itu dia memiliki merek, yaitu seperti Sanmol, Neuralgin, Lasik. Nah, seperti itu ya. Kita ke latihan soal. Tulis jawabannya di kolom komentar Classroom atau langsung di kolom komentar YouTube ini. Coba kalian tentukan nama obat mana yang termasuk OGB atau obat generik berlogo dan nama obat mana yang termasuk OGM, obat generik bermerek. Nah, ini nomor 1. Misalkan ya, misalnya nomor, tulis aja langsung di kolom komentar 1 adalah termasuk misalkan OGB dalam kurung nama obatnya Meloxicam. Nah, seperti itu. Terus nomor 2 ini tulis apakah ini OGB atau OGM. Setelah itu di dalam kurungnya nama obatnya. Silahkan kalian lihat dulu. Kemudian nomor 3 ini silahkan kalian perhatikan. Ini termasuk obat apa? Apakah dia termasuk obat generik berlogo atau obat generik bermerek? Nomor 4 juga. Kalian lihat ini, apakah ini termasuk obat generik berlogo atau obat generik bermerek? Ini juga. Dan ini. Wah, ada 7 soal ya. Dan ini juga. Nah, Ibu ulangi lagi soalnya biar kalian ingat. Nomor 1 ini. 2. Tulis dulu di buku, nanti kalian tulis di kolom komentar. 3. 4. 5. Yang menulis di kolom komentar nanti akan Ibu kasih nilai plus karena keaktifan kalian. 6 dan 7.